محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. فهو مرسل رحمة للعالمين، والذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما. Saudara-saudariku, dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menata aktivitas dan perilaku kita sehingga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita kembali berpulang kepadanya. Alhamdulillah, Allah mempersaudarakan kita dengan ikatan iman, yang dengan itu selamat kita dari berbagai macam kepedihan hidup, selamat kita dari berbagai macam kegelisahan, selamat dari berbagai peluang, sifat-sifat dan sikap-sikap yang tidak mulia. Dan dengan iman itulah kemudian kita disatukan untuk menjadi contoh bagi semesta seperti yang dituntun oleh Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dimanapun berada, saat Allah mencipta seluruh anak cucu Adam, dan dalam proses penciptaan itu lalu menghadirkan roh dan menyatukannya dengan jasad pada usia setidaknya kandungan di 4 bulan, 120 hari, fase 40 hari ketiga, seperti diungkap dalam satu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW yang sangat viral itu, bahkan ditempatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Arba'in, 42 hadis beliau di urutan hadis yang keempat. Kalau roh ditiupkan dan disatukan dengan fisik, maka disitulah kemudian terjadi satu komitmen, dialog antara Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta, dengan makhluk yang tercipta. Terekam itu semua dalam Al-Quran surah ke-7 di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah, pelajari, pahami, ketahui, sehingga dengan mempelajari itu kita mengerti, dengan mengerti itu timbul ada ingatan dalam diri kita untuk kita jadikan sebagai pedoman. Apa yang kita ingat, kita pelajari, kita pahami itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, mengambil satu perjanjian dan komitmen yang kuat. Nah, ini yang ingin saya tegaskan dalam perjanjian komitmen itu, saking mulianya perjanjian ini, saking agungnya, juga dilekatkan di situ unsur nasab. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah Muhammad SAW ketika Rabbmu mengambil satu komitmen perjanjian min bani Adam, dari semua anak cucu Adam. Maka menarik, perjanjian syahadat pertama yang menentukan fitrah dan kemurnian bawaan fitrah itu, fitrah beragama, fitrah cenderung pada kebenaran, fitrah bertuhan, ternyata awal pelekatannya berlangsung juga proses penyebutan nasab di dalamnya. Saking mulianya nasab itu, nasab setiap anak cucu Adam, nasab kita semua manusia yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam menjadi mulia dan dilekatkan kemuliaan itu dalam awal proses penciptaan, lebih detailnya penyatuan roh kepada jasad. Setelah terbentuk menjadi mulia, ahsanat taqwim, dalam bentuk yang sangat rupawan, maka bersamaan dengan itu pun dilekatkan sifat-sifat kemuliaan sebagai potensi akhlak yang bisa dibawa dalam berkehidupan. Penciptanya Khaliq, yang diciptanya makhluk,
Maka bawaan yang dibawa oleh makhluk ini disebut dengan akhlak. Maka sifat-sifat potensi baik ini ditanamkan dalam wujud makhluk ini supaya bisa dieksplorasi dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi perilaku yang mulia. Dan penyematan sifat kemuliaan ini pun melekatkan unsur nasab di dalamnya. Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan jangan pernah ragukan, demi keagunganku aku muliakan. Karramna, aku muliakan. Ya, kata karuma, kemudian karrama turunannya. Dari situ muncul kata karim, dari situ muncul kata karamah, menunjuk pada satu kemuliaan yang berupa sifat yang mengiringi perilaku. Karena itulah orang-orang yang jujur, yang baik, yang rendah hati, berperilaku baik disebut dengan karim. Rajulun karim, imra'atun karimah. Pelekatan sifat ini menariknya juga dihadirkan unsur nasab di dalamnya. Nasab semua anak cucu Adam disambungkan kepada bapak utamanya, bapak genealogisnya. Walaqad karramna bani Adam. Saudaraku, saat dicipta ditiupkan roh, nasab disebutkan di dalamnya. Saat diberikan sifat-sifat kemuliaan yang bisa digali dan disematkan dalam perilaku, nasab diikutkan di dalamnya. Bahkan ketika kita diminta memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadirkan dari berbagai masjid-masjid itu, nasab pun dihadirkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah ke-7 misalnya, Al-A'raf di ayat ke-31. Ketika Allah menyampaikan, Ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai semua anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ya dalam setiap kehadiranmu, memenuhi panggilanmu dari masjid-masjid itu. Kenakan pakaian terbaikmu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dari beragam masjid-masjid itu. Dilekatkan panggilan itu dengan nasab. Menjalani kehidupan dari unsur nasab itu, kita diminta belajar dari kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana perilaku beliau, bagaimana kedekatan beliau dengan Allah, pelajaran kehidupan beliau. Maka di dalam surat Al-A'raf, dari turunan-turunan yang sangat menarik tentang kisah-kisah beliau, mulai diberikan pendidikan di surga sampai bertugas di muka bumi, lalu Allah mengatakan, supaya kita belajar dari peristiwa itu untuk menjauhi tipu daya setan. Ya Bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei semua anak cucu Adam. Lagi-lagi nasab disebutkan. Nasab kita semua anak manusia yang tersambung kepada kakek moyang kita, Adam alaihissalam. Hei seluruh anak cucu Adam. Jangan sampai engkau termakan oleh tipu daya setan, terkena provokasi setan yang pernah memperdayai kakek moyangmu Adam alaihissalam sehingga mengeluarkan kakekmu itu dari kenikmatan. Diizinkan oleh Allah kejadian itu terjadi pada masa itu untuk memberikan pelajaran pada kita bagaimana kita bisa menghindari, bagaimana kita mendapatkan jalan keluar. Mudah bagi Adam alaihissalam, seorang nabi yang terpilih, dijaga oleh Allah untuk ditetapkan, jangan sampai tergoda. Tapi bagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, dan berpotensi banyak tergoda, kita harus tahu bagaimana cara menghindari, bagaimana cara kita kembali saat terjebak di dalamnya. Dan menariknya, itu semua diungkap dengan penyebutan awal nasab. 7 kali disebutkan ini dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari awal penciptaan penyatuan roh dengan fisik, mulai dari penyebutan sifat-sifat mulia yang melekat pada potensi diri kita untuk menjadi perilaku, lalu juga panggilan-panggilan keindahan untuk menyembah Allah, hingga kewaspadaan dan cara kita menjalani aktivitas dalam keseharian. 7 kali disebutkan genealogi nasab ini. 7 hari kita beraktivitas dalam sepekan, seakan kita tidak boleh lupa bahwa nasab kita ini begitu mulia. Nasab kita dipertaruhkan. Nasab kita memberikan kemuliaan-kemuliaan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nasab itu kita tercipta,
Dengan nasab itu kita pulang, dan dengan nasab itulah kemudian kita mempertanggungjawabkan segala kegiatan-kegiatan aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini. Itulah yang menjadikan segala penyebutan nasab di dalam Al-Quran pada umumnya seringkali menghadirkan contoh-contoh kemuliaan. Terlebih ketika nasab itu dilekatkan pada sosok-sosok tertentu yang mulia secara spesifik. Misal, yang perempuan ada Maryam, wa Maryam binata Imran. Dan belajarlah tentang Maryam, anak perempuannya Imran. Seorang perempuan mulia, nasabnya disebutkan langsung pada ayahnya. Maryam, anak perempuannya Imran. Karena menunjukkan satu kemuliaan yang sangat luar biasa, satu keteguhan, kedekatannya dengan Allah, bagaimana orang tua merawatnya, akhlaknya yang sangat mulia. Bukan hanya menunjuk kepada nasab keluarganya saja, dari keluarga Imran yang baik, yang mulia, tapi Maryam menunjukkan kemuliaan nasab ini dan menjaganya dengan sifat-sifat perilaku mulia, ketakwaan kepada Allah, sehingga menjadi contoh yang melewati setiap masanya. Bahkan ketika melahirkan putra tunggal beliau, dengan cara yang istimewa pula, dari sikap yang mulia, dari perilaku yang mulia, ibadah yang mulia, maka lahirlah anak yang mulia yang terpilih. Justru itu menjadi harapan kakek neneknya, Imran dengan Hannah. Berharap lahir anak laki-laki, kemudian yang lahir perempuan, ternyata cucunya laki-laki. Dan diberi nama Isa. Dan jangan lupa, Isa pun alaihissalam disebutkan dengan nasab ke atasnya. Isa bin Maryam. Isa satu-satunya anak laki-laki Maryam alaihissalam. Bagaimana Al-Quran menyifati Isa alaihissalam? Ternyata kemuliaan nasab ini dirangkai dengan kemuliaan perilaku. Sangat viral di Quran surah 19 dengan namanya Maryam, bahkan khususnya di ayat 31 sampai dengan ayat 33 itu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah, dan seterusnya sampai kita dapati wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, keselamatan di dunia saat akan wafat sampai dengan dibangkitkan di akhirat dalam kebaikan. Dan menariknya, beliau juga menyebutkan beliau berbakti kepada ibundanya, beliau mengabdi kepada Allah dengan sempurna, dan juga dipertemukan dengan saudara, nasabnya juga tersambung dalam situasi yang unik. Ayahnya yang meminta itu Zakaria alaihissalam supaya terlahir seorang anak khusus yang Allah saja menganugerahkannya dengan cara yang luar biasa. Menyembuhkan kembali istrinya, bisa mengandung, melahirkan, diberi nama dengan Yahya, dan itu pun pemberian dari Allah. Menariknya, ketika turunan nasab ini disebutkan dari Zakaria, kemudian melahirkan Yahya, menariknya, Yahya disifati oleh Allah dengan perilaku-perilaku yang sangat bisa dan sangat luar biasa diteladani, sifat-sifat yang mulia yang dengan itu ia dikenang. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wa atainahu al-hukma sabiyya, wa hananan min ladunna, wa zakata, wa kana taqiyya, wa barran biwalidayhi, wa lam yakun jabbaran asiyya, wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Betapa banyak keunggulan perilaku yang disematkan dalam sifat-sifat ini, dan dengan keunggulan itu menjadi contoh bukan hanya bagi kita sebagai muslim kini, tapi juga kita bisa melacak itu semua sampai ke keluarga ke atasnya. Puncak semua itu, bila kita kumpulkan seluruh keteladanan dari setiap era nabi-nabi mulia, rasul mulia, maka keseluruhannya kita akan temukan keteladanan itu dalam wujud seorang sosok paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemuliaan beliau yang nasabnya juga tidak terputus. Beliau lahir, ayahnya sudah meninggal, tapi nasabnya sangat jelas, yang tentu banyak tersebar di kitab-kitab yang bisa kita baca. Tidak cukup dengan itu, bahkan di dalam Al-Quran, kemuliaan itu semua ditampilkan lebih dengan kesempurnaan keteladanannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh jangan pernah engkau ragukan pada kepribadian Rasulullah itu ada keteladanan yang paripurna, yang terbaik, yang bisa melahirkan pahala. Ujung kaki sampai tarik ke atas ke ujung kepala beliau yang mulia, semuanya teladan. Pikirannya teladan, pendengarannya teladan, tuturnya teladan, sampai berjalannya pun teladan. Sehingga
Al-Quran sangat tegas mengungkap keteladanannya dengan bentuk pujian, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu adalah sosok pribadi agung, pemilik semua keteladanan yang sangat mulia. Wa kana khuluquhul Quran, demikian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang kepribadian Rasulullah, akhlaknya yaitu Al-Quran. Saudara-saudariku dimanapun berada, nasab adalah sesuatu yang sangat mulia untuk kita semua. Ketersambungan nasab juga menjadikan perhatian yang tinggi dalam Islam. Untuk itulah pernikahan diatur supaya tidak ada kekacauan nasab. Untuk itulah zina dilarang supaya tidak terjadi keguncangan dalam nasab. Nasab begitu mulia. Dan puncak kemuliaan nasab itu adalah penjagaan terhadap nasab itu dalam bentuk kemuliaan akhlak, kemuliaan perilaku, kemuliaan ibadah, sehingga semua itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Dan dari situlah kemudian Allah memberikan contoh-contoh keteladanan dalam nasab dan proses penjagaannya dalam bentuk perilaku yang baik untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang nampak pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dalam perjalanan setiap masa sampai dengan kini, kita mendapati keadaan diri kita semua tersambung dalam nasab yang mulia, yaitu ke Nabi Adam alaihissalam. Sebagian dari kita Allah pilihkan. Kita tidak bisa memilih, tapi Allah memilihkan untuk tersambung kepada nasab-nasab mulia, di antaranya nasab Rasulullah SAW, nasab yang tersambung pada Nabi Agung yang kita cintai semua, Nabi Muhammad SAW. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar dan mendorong kita untuk mencintai semua itu, keturunan-keturunan Nabi SAW, ketersambungan nasab yang terjaga itu, dan juga amanah Al-Quran, illal mawaddata fil qurbah. Nabi tidak meminta apapun kepada kita kecuali supaya kita bisa berkasih sayang, memberikan perhatian yang baik terhadap kerabat-kerabat beliau. Dan tentunya kepercayaan yang Allah anugerahkan dalam bentuk nasab ini adalah anugerah yang besar juga untuk menjaganya dalam bentuk keteladanan yang pernah Nabi contohkan, yang juga keteladanan yang patut kita tiru. Bagaimana kita ingin meniru Nabi SAW? Tentu kita berharap dari berbagai macam keturunan yang tersambung itu bisa memberikan duplikat-duplikat yang mendekati, yang menjadi contoh bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan. Kerendah hatian, kelembutan, kesabaran, ketegasan pada penyimpangan, tapi juga kasih sayang mendalam antar sesama. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad SAW itu Rasulullah yang paling agung, paling mulia, dan orang-orang yang membersamai beliau. Ma'nya ma'iyah, walladzina ma'ahu, ma'iyah membersamai, dekat, ya, boleh jadi tersambung nasab ataupun juga tersambung pada keumatannya, ya, yang mencintai beliau. Di antara ciri utamanya adalah tegas pada berbagai macam bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keagamaan, tapi dalam saat yang bersamaan ruhama'u bainahum, saling menyayangi, mencintai sesama muslim, saling menjaga kehormatan sama insan beriman, saling mendamaikan. Dan cukuplah dengan iman saja kita berdamai demi melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan kemuliaan. Quran surah ke-49 di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh setiap insan beriman itu bersaudara. Bahkan menggunakan adatul hasri, innama. Ya, cukuplah orang beriman itu menjadi punya hubungan saudara karena imannya. Di atas berbagai macam runtutan nasab itu yang tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam, ternyata ada satu tali asih yang harus diasah untuk saling mengasuh, yaitu tali iman. Habdu minallah. Dan dengan iman itulah kita menjadi bersaudara. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah, nikmat iman itu kita bersaudara. Karena itulah bila terjadi satu perbedaan pendapat atau bahkan memicu perselisihan, perdebatan, dan di antara keelokan insan beriman itu adalah menghadirkan sifat islah, menghadirkan kedamaian yang menyatukan.
menghadirkan satu bentuk perbaikan yang mempersaudarakan. Untuk itu, dari mungkin tadi sharing, saya tidak bermaksud juga mengajari, karena sadar diri ilmunya masih sedikit, ya, dan juga sadar diri bahwa kondisi kami secara pribadi mungkin berasal dari keluarga yang biasa saja, juga tidak terlampau istimewa, tapi kedalaman cinta terhadap Al-Quran mendorong kita semua untuk mencoba menampilkan sisi keimanan kita. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan, yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja, karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di masa perjuangan, penyusunan bagian-bagian yang membentuk NKRI, lambang negara, dan yang lainnya. Bahkan embrio awal berdirinya Indonesia itu juga ya yang menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memberikan pendalaman-pendalaman, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana implementasi ketauhidan dalam membela negara, revolusi jihad dan sebagainya. Itu seluruhnya teman-teman sekalian tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita, dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo, seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Dari yang nasabnya Wali Songo, yang tersambung juga pada jalur-jalur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dari Ba'alawi yang belum diketahui, ternyata banyak ulama-ulamanya yang meneduhkan, yang punya kitab-kitab yang disyarah juga oleh ulama-ulama kita. Saya harap ini adalah satu potensi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kita punya persoalan yang banyak sekarang harus kita hadapi. Persoalan keumatan, tentang judi online, tentang pinjol, keresahan di masyarakat. Saya kira tidak perlu kita tambah lagi dengan banyaknya polemik-polemik yang tidak penting untuk hadir, sehingga menghambat kemajuan, kecerahan, dan juga ketentraman yang selama ini kita harapkan. Kalau setiap guru hanya membuat ataupun dibuat konten oleh orang lain dengan menghadirkan banyak perdebatan seperti itu, maka apa yang didapatkan oleh umatnya? Saya mohon maaf bila ditemukan kata-kata yang tidak tepat. Mohon dianggap sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, tidak ada maksud lain dari apa yang kami sampaikan. Saya kira semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, merahmati negeri kita, dan menyatukan kita dalam kebaikan untuk membangun negeri ini bersama-sama, mencintai negeri ini, dan menjadikan itu sebagai ibadah terbaik kita, sebagai bekal pulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hentikan polemik nasab, hadirkan sifat islah di antara kita, dan mari kita rekatkan ukhuwah yang dengan perekatan itu kita bangun bangsa kita untuk maju bersama di era yang tidak mudah ini dengan tantangan yang beragam. Orang sudah sampai ke titik yang tinggi untuk menjemput masa depan. Maka saatnya kita membangun islah sebagai pondasi berbangsa, bernegara, berketuhanan yang Maha Esa, untuk melahirkan perilaku kemanusiaan yang beradab dan diawali dengan persatuan Indonesia demi mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.